kisah berikut ini. Pada tahun 2014 saya umroh dari Indonesia di Jakarta langsung ke Madinah terlebih dahulu selama 8 hari dan bisa mendapatkan arba'in. Arba'in itu adalah sholat 40 kali di Masjid Nabawi dan itu mendapatkan jaminan syafaat. Walaupun disebutkan oleh beberapa orang bahwa hadis ini lemah, ini tidak masalah perkara arba'in itu, sebab ini bukan perkara hukum, ini perkara fadhil. Nah, di sana ternyata setiap habis asar itu di Masjid Nabawi ada tradisi tanya jawab antara imam masjid dengan siapa saja yang mau bertanya. Saya menyaksikan saudara-saudara dari Iran yang memiliki paham Syiah itu sepertinya sedang dikeramai sama imam masjid karena saudara-saudara Iran ini lebih mengagungkan Sayyidina Ali dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Imam masjid itu bilang, bagaimana dengan Bilal bin Rabah, dengan Salman Al-Farisi, dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain gitu ya. Tapi akhirnya karena hadis-hadis kawan-kawan Syiah ini tidak diterima oleh imam masjid itu sebagai hadis yang memang mu'tabarah, maka akhirnya kawan-kawan Iran ini mengundurkan diri. Nah, setelah itu dibuka lagi adanya forum tanya jawab. Saya maju, ya Syekh, as'alu ilaik, Indonesia, iya Indonesia, saya Indonesia lagi ya. Saya pakai belajar bahasa Arab juga, jadi dia lumayan bisa mempertajam bahasa Arab dengan ngomong sama orang Arab. Nah, tafadhol, hal yajuz ya Syekh an natawassala bin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi du'a ilallah. Boleh enggak kita bertawassul kepada Nabi dalam berdoa kepada Allah? La yajuz. Fa idza sta'anta fasta'in billah. Tidak boleh bertawassul, kalau mau minta ya minta kepada Allah, minta tolong ya langsung kepada Allah ya. Karena kita tahu bahwa sana itu kan mazhabnya Wahabi ya. Jadi tidak boleh tawassul itu bagi orang Wahabi itu tidak boleh. Nah, saya bilang, alam taqra fi kitab Sahih Bukhari anna Sayyidina Umar radhiyallahu an yatawassalu bil Abbas fi du'a ila Allah li inzalil matar. Tidakkah kau baca dalam kitab Sahih Bukhari bahwa di situ disebutkan Sayyidina Umar itu bertawassul kepada Abbas ya, kepada pamannya Nabi, bukan kepada Nabi loh. Ketika berdoa untuk turun hujan. Jadi pernah Madinah itu lama tidak turun hujan, Sayyidina Umar itu berdoa dengan bertawassul kepada Abbas. Maksud saya, kalau kepada Abbas saja, kepada paman sang Nabi boleh, apalagi kepada Nabi. Gitu maksudnya. Nah, ini masih mencari-cari jawaban imam masjid ini. Li'annahu hina idzin Al-Abbas radhiyallahu an fi hayatin. Karena pada waktu itu Abbas itu hidup. Jadi kalau tawassul kepada orang hidup boleh. Kalau orang mati nggak boleh. Jadi ini mulai akalnya jalan ya. Untungnya saya masih punya kunci jawaban lagi. Alam ta'lam anna fi ba'di du'ai nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tawassulan biqaulihi Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin alaysa lafzu bihaqqis sa'ilin wa tawassul. Tidakkah kau tahu bahwa dalam salah satu doa Nabi itu Nabi saja bertawassul dengan mengatakan Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin. Ya Allah, aku mohon kepadamu demi kebenaran orang-orang yang mohon kepadamu. Nah, ini kata-kata demi kebenaran orang yang mohon kepadamu. Ini kata tawassul. Alaisu amwatan, bukankah mereka sudah pada mati yang ditawassuli Nabi? Diem aja. Enggak dapat jawaban apa-apa. Enggak bisa jawaban apa. Ketika sudah merasa dirinya terdesak, dia bilang kepada saya,
itu loh di atas sana di gate Mekah ada kitab-kitab, sana ambil katanya. Pakai bahasa Arab ya. Ketika saya datang kepada ruang yang ditunjukkan, ternyata isinya adalah kitab-kitab tipis, kitabnya orang Wahabi, terjemahan bahasa Indonesia. Wah, kalau kayak gini aku nggak butuh dalam batin. Tak kirain kitab yang tebel-tebel gratis ngambil. Ternyata enggak ya. Nah itu ya. Ternyata sesungguhnya mereka itu juga tahu bahwa tawasul itu merupakan sesuatu yang pasti. Jangankan kita kok. Allah menyampaikan sesuatu kepada kita, bertawasul kepada Nabi juga kok. Apa ada di antara kita yang dapat firman langsung? Enggak kok. Jadi Allah Ta'ala juga menggunakan Nabi sebagai tawasul perantara. Kita juga menggunakan Nabi sebagai perantara juga kepada Allah Ta'ala. Makanya beliau itu posisinya adalah posisi barzakh, posisi antara yang menjadi narah hubung antara kita dengan Allah Ta'ala. Allah kepada kita lewat beliau, kita kepada Allah lewat beliau juga. Sama. Inilah. Jadi dengan demikian tidak bisa ditampik bahwa dalam hidup ini serba perantara. Serba perantara. Kalau saya bisa berbahagia malam ini karena ada kalian, maka kalian menjadi perantara Allah memberikan kebahagiaan kepada saya. Bagaimana mungkin tanpa tawasul, tanpa perantara? Enggak ada. Kita setiap saat itu menggunakan perantara. WA pakai HP, terus saling komen pakai HP, itu perantara, nggak bisa langsung. Bahkan kita itu memenuhi kebutuhan kita pakai perantara. Kita tidak lantas cukup mengatakan ya Allah saya lapar terus kenyang. Enggak, harus ada perantara nasinya dulu. Jadi enggak lantas kenyang, enggak. Jadi orang mengingkari perantara itu sebenarnya mengingkari hidupnya sendiri. Dan perantara paling top yaitu Nabi kita itu. Untuk keperluan dunia kita, untuk keperluan akhirat kita, untuk keterhindaran kita dari berbagai bencana dan malapetaka, untuk kemuliaan dan derajat kita yang tinggi di hadapan hadirnya, tetap membutuhkan perantara. Nabi pakai perantara enggak? Pakai perantara. Walaupun kedudukan malaikat Jibril di bawah Nabi, yang menyampaikan firman Allah itu malaikat Jibril, tetap pakai perantara juga kan? Tapi orang makin dekat kepada Allah, makin berkurang perantaranya. Orang makin jauh dari Allah, makin banyak memerlukan perantara. Gitu ya. Beda antara posisi orang yang sudah mencapai tingkatan kekasih dengan orang yang masih ajnabi atau orang luar. Kalau tingkatan kekasih bisa langsung mengucap salam masuk rumah. Ya. Tapi kalau orang luar, orang nggak kenal, nunggu dulu diperiksa sama satpamnya. Karena itu kata Maulana Rumi, kalau kedudukanmu itu sudah langsung masuk rumah, untuk apa kau menunggu lama di depan pintu? Jadi kan ada orang yang memang sudah akrab, tidak membutuhkan banyak pemeriksaan, tidak membutuhkan banyak perantara, langsung. Jadi makin dekat orang kepada Allah, makin mengurangi adanya perantara itu. Karena itu tidak akan pernah kita temukan Nabi itu bertawasul ila hadrati siapa orang Nabi nggak bisa, tertinggi kok gimana, nggak bisa. Perantara yang untuk beliau itu disetting Allah, misalnya malaikat Jibril menyampaikan firman-Nya disetting Allah. Padahal malaikat Jibril itu tidak akan pernah ada kalau Nabi tidak ada. Tapi tetap kadang Allah Ta'ala menjadikan perantara itu yang tingkatannya lebih rendah. Kata kitabnya Syekhuddin Attar itu yang Mantiq Tair, kadang kucing diutus oleh Allah Ta'ala untuk membangunkan Nabi terkasihnya. Itu kan perantara. Jadi terserah Allah Ta'ala menggunakan perantara apa saja itu boleh. Tapi makin dekat, makin berkurang adanya perantara itu. Dan makin berkurang adanya perantara, orang menjadi semakin asyik, semakin nikmat di dalam berdekat-dekatan dengan hadiratnya itu. Jadi tugas kita adalah mengurangi perantara. Ketika mengurangi perantara, maka orang bisa langsung kepada Allah seperti yang dialami Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu cemplungkan dalam api oleh Raja Namrud. Dan tidak tanggung-tanggung, lamanya 40 hari. Saya kira cuma setengah hari atau 2 jam. Ternyata di keterangan disebutkan 40 hari loh. 40 hari.
Dan gak tanggung-tanggung dilemparkannya itu bukan didorong, bukan dilempar, tapi tak pakai ketepel raksasa. Jadi Nabi Ibrahimnya ditarik, raksasa, pakai ketepel raksasa. 40 hari. Ketika 40 hari berada dalam api itu, malaikat Jibril itu selewar-selewar. Terus kemudian nawarkan jasa, mau nggak ku tolong? Amma ilaika hala. Kalau kepadamu belas nggak butuh aku. Nggak usah selewar-selewar di sini. Minggir. Nggak usah dikira aku senang nggak mau kau tolong. Ditolak lah ya. Kenapa? Perantaranya berkurang. Amma ilallah habalah. Kalau Allah yang mau menolong, monggo dipersilahkan. Kalau cuma kamu sama makhluknya dengan aku, minggir. Jadi aku senang model-model begini ini senang. Kenapa? Karena dilampaui, kemakhlukan malaikat sekalipun itu dilampaui. Beliau kan Khalilullah. Kenapa disebut Khalilullah? Li'annahu yatakhallalu bidzatillah. Yatakhallal itu bahasa Arab artinya bersenyawa, menyatu gitu. Cuma kalau Khalil ini kekasih yang mencari, kalau Habib kekasih yang dicari. Dan yang dicari lebih mahal ketimbang yang mencari. Lebih mahal. Kayak gini dicari cewek-cewek cantik mahal kali ya. Mahal. Tapi kok rasanya hil yang mustahil. Tapi kalau terus dicari, mahal dicari itu. Kalau dicari orang kan bisa menetapkan harga. Gosek. Pura-pura. Khalil dan Habib seperti itu. Khalil saja bisa begitu menampik malaikat, apalagi Al-Habib. Andaikan bukan karena ketawaduan Nabi, bukan karena akhlak beliau, mestinya beliau itu lebih menampik dibandingkan Nabi Ibrahim. Mestinya. Ya, kepada orang yang seperti itu, yakinlah harapan kita tidak dikecewakan. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya